Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bidu'aihil karim, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sadaqallahul azim wa sadaq rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, orang tuaku, alim, tokoh masyarakat, saudara-saudaraku muslim muslimah yang insyaallah senantiasa dalam rahman rahim kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam munajah subuh kita dengan doa-doa dan harapan terbaik kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam jam'an marhumah, dalam kelompok yang marhumah, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya. Tatkala selimut dingin subuh menyelimuti kehidupan anak manusia, maka Allah memilih orang-orang, Allah memilih mereka-mereka yang bertakwa kepadanya untuk bermunajah bangun di malam sunyinya Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa dengan segenap harapan-harapan terindah dalam hidup dan kehidupan. Maka pada subuh yang mulia ini kita kembali dirangkum dalam kebersamaan yang indah ini. Bagaimana tidak kita mengatakan bahwa setiap detail kehidupan kita adalah karunia Allah. Bangun kita di subuh hari Bapak Ibu, melangkah kita keluar dari rumah menuju ke majlis, menuju ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi sampai di masjid kita sudah bertemu dengan persaudaraan yang begitu indah di antara sesama kaum muslim. Maka inilah yang membahagiakan, maka inilah yang bahkan menjadikan mereka orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal hidayah Allah, mereka bisa melihat hidayah itu dalam jam'an marhumah, dalam jamaah yang berkasih sayang, dalam jamaah yang melukis. Al-muslimu lil muslim kal bunyan. Atau kamal qila fil hadis, al-muslim al-mu'min ay lil mu'min kal jasad. Orang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu seperti bangunan, yashudduhu ba'duhum ba'da. Mereka saling mendukung satu sama lain. Kalau dalam Amsal ibrah perumpamaan Allah, kita membuka mata kita, kita ada di dalam majelis ini, kita ada di dalam struktur bangunan yang begitu indah ini, tiadalah mungkin terjadi kalau tidak ada unsur-unsur yang saling menopang. Indahnya Masjid Firdaus ini tidak mungkin bina, tidak mungkin berdiri tanpa adanya tiang yang kokoh. Tiang yang kokoh tidak akan begitu indah kalau tidak dibalut dengan keindahan kaligrafi yang ada, yang makin membangun suasana batin kita untuk beribadah kepada Allah. Lapangnya hamparan permadani tikar bagi kita. Ini seperti persaudaraan muslim.
saling mendukung satu dengan yang lain. Au kama qila fil hadis, atau bahkan seperti yang dikatakan dalam redaksi hadis lain, kal jasad, seperti badan yang saling merasa. Jadi kalau kita berjalan, jempol kaki yang keantuk, yang sakit, yang bukan cuma jempol kaki yang sakit, malah bukan jempol kaki yang berteriak, mengadu, tapi mulut yang mengadu. Innalillah, astagfirullah. Kaki yang kejedot, kaki yang terantuk. Ini gambaran persaudaraan yang begitu indah. Dan sangat terasa di dalam persaudaraan muslim, muslimah, mukmin, mukminat yang melukis kehidupan takwa dalam kehidupannya sehari-hari, dimanapun adanya. Di keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan komunitas, di tempat bidang kerja kita. Allahu Akbar. Kalau kita baca-baca artikel perjalanan manusia, kemarin sempat melihat barakallah, masya Allah, kuasa Allah menghadirkan hidayah. Ada seorang seniman, kawakan, artis, pesinetron, film di layar lebar, kalau tidak salah namanya Elmanik. Elmanik itu banyak orang mengira, pemirsa, Muslim sebelumnya. Karena kenapa? Sering membintangi film-film yang genrenya membawa pesan-pesan agama. Jadi kalau dulu banyak membintangi film-film yang kalau ada kuntilanak baca ayat kursi, kalau ada yang horor-horor baca perlindungan kepada Allah gitu ya. Nah, Elmanik ini adalah seorang mu'alaf. Sebelumnya non-muslim. Ya. Tapi bagaimana hidayah Allah datang kepada seorang Elmanik, seorang artis ini, itu adalah dengan proses tanpa terasa. Bahkan sebenarnya Elmanik dalam pengakuannya takut dengan Islam. Nah, kenapa takut dengan Islam menurut beliau? Ketika bermain sinetron, bermain film, ketika bersama dengan artis-artis muslim yang lain, apalagi film yang di ininya adalah film yang sering menggambarkan kehidupan muslim. Jadi mengaji, sholat, dan lain sebagainya. Inilah hebatnya artis, Pak, Bu. Walaupun bukan ini, lancar bismillahnya gitu ya. Karena mereka mempelajarinya main peran ya, kata pujangga, tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sandiwara, dan semua kita akan memerankan satu peran. Nah, Elmanik di dalam menjalani itu ternyata ketika melihat itu dia takut dengan Islam. Waduh, katanya Islam ini repot. Mau beribadah saja ribetnya bukan main. Berwudu gitu ya. Berwudu terus 5 kali pula sehari semalam. Kan enak kalau nggak perlu beribadah seperti itu. Pakai bersih aja, pakai parfum, kalau perlu nggak usah mandi, yang penting harum. Habis itu ke tempat ibadah nyanyi-nyanyi pula kan lebih enak gitu ya. Itu pandangannya sebelum mendapat hidayah Allah. Tapi ternyata ada kegamangan, ada kebingungan yang terjadi dalam kehidupannya. Ini mau diarahkan kemana ini kehidupan? Bangun, tidur, kerja, beraktivitas, berinteraksi, bermuamalah dengan manusia di lingkungan kerja kita. Habis itu sampai waktunya selesai kembali lagi ke keluarga, di keluarga bercengkrama dengan keluarga, tidur lagi, tidur besoknya bangun lagi. Seperti itu putarannya, rutinitasnya seperti itu. Seorang Elmanik yang makin menanjak umurnya ini udah mulai merenung. Ini apa kehidupan ini seperti ini? Kemana arahnya? Gamang. Akhirnya ketika tersentuh dengan kehendak Allah, tersentuh hidayah, mulai berpikir Tuhan. Jadi Tuhan ini. Belum tahu Allah ini. Tuhan, aku bingung Tuhan. Ini bagaimana sebenarnya kehidupan ini? Kalau Engkau tidak memberi petunjukmu,
Aku takut tidak apa maknanya ini kehidupan ini. Setelah itu kita akan mati. Setelah mati berkalang tanah, apa yang akan terjadi? Sementara dalam pemahaman agama yang beliau pahami ya ke sebelumnya, begitu mudahnya yang namanya kasih sayang, ampunan Tuhan ya. Katanya tinggal buat pengakuan, pengampunan dosa gitu ya. Jadi bikin dosa banyak-banyak, habis itu datang minta ampun buat pengakuan dosa di depan rahib, di depan atau agama, selesai. Bahkan nyuwun sewu, ngapunten kalau orang Jawa. Tapi kalau dalam bahasa saya, di waktu masa Renaissance humanism itu ada surat pengampunan dosa. Jadi yang penting punya surat itu, mau jahat bagaimana, yang penting ada suratnya. Itu dispensasi. Tapi ini sangat unlogik, ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mafsadah kerusakan yang dibuat, kelalaian yang ada, itu hanya diampunkan dengan secari kertas. Mulai gamang berpikir. Dalam doanya, Tuhan, tunjukkan jalan Tuhan. Berikan saya petunjuk. Mana ajaran agama yang baik, yang mengantar kepada kebahagiaan yang kekal ini. Tapi ditambah permintaannya, Pak. Tapi jangan sampai Islam Tuhannya. Jadi jangan Islam. Jadi berdoa, beri saya petunjuk ya Tuhan, tapi jangan Islam Tuhan. Kenapa? Karena Islam ribet katanya. Nah, sholatnya 5 kali. Belum lagi infak sedekahnya. Belum lagi apa. Jadi jangan Islam ya Tuhan ya gitu. Begitu Al-Manik berdoa. Tapi justru dengan keluguannya berdoa, berharap kepada Tuhan, yang akhirnya diijabah oleh Allah melalui bentuk petunjuk. Beliau memerankan satu peran lagi yang mengharuskan beliau menghafalkan ayat kursi. Jadi sebelum Muslim beliau sudah hafal ayat kursi. Maka dibaca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun. Setelah membaca itu, mencoba membaca artinya kan supaya bisa dihayati perannya nih Pak. Baca artinya, kok ada ketenangan yang hadir. Akhirnya nanya ke teman yang Muslim, ini bagaimana sebenarnya? Semakin diajaklah dia mengenal Islam, semakin ternyata yang dia maksudkan itu dulu ribet, jelimet, bikin capek macam-macam. Yang dimaksud seperti sholat 5 waktu itu, ternyata itu karena ghishawah, karena ada selimut. Kita udah bahas di ayat sebelumnya, karena ada selimut yang menutupi kebenaran itu. Padahal ternyata sholat itu adalah bagian daripada indahnya bertaqarrub ilallah. Dan itulah jalannya kita bermunajah langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah prakata, ini adalah muqaddimah sebelum kita mengaji ayat-ayat Allah. Wabil khusus pada kesempatan yang mulia ini, kita telah menjejakkan kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 30. Di mana mengingatkan kembali kepada kita tentang diciptanya kita sebagai manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kembali kepada makhluk-makhluknya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka demikianlah Allah ketika menghabarkan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini, dalam arti kata, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Berkaitan dengan makna khalifah ini,
secara pengambilan dasar etimologinya, secara lugawi bahasanya, khalifah itu diambil dari kata khalf, belakang. Jadi kalau anak-anak kita ajari bahasa Arab, yamin, kanan yasar, amam, di depan, ya, kanan kiri depan, wara, atau dengan kata lain khalf, belakang. Jadi khalf itu berasal dari kata yang bermakna di belakang. Dalam arti kata, ketika sesuatu atau seseorang itu di belakang, maka dia pada perjalanannya, pada prosesnya itu akan mengganti yang di depan pada gilirannya. Jadi ketika orang di belakang, suatu saat dia akan mengganti. Sehingga dalam pemaknaannya, dalam pemaknaan terminologinya, tidak terlepas daripada etimologi tadi, kebahasaan tadi, makna khalifah itu secara dasar adalah pengganti. Siapa yang diganti? Inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Ada beberapa versi ragam tafsir yang tampil, mungkin dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir beberapa tafsir ulama yang lain, bahkan di hermeneutik juga Fazlur Rahman. Tapi semua tidak berubah dari makna dasar, yaitu pengganti. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini, menakwilkan ayat ini, pengganti terhadap, kembali tadi ke mana awalnya, pengganti terhadap sesuatu yang sebelumnya. Kalau di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan bahwa sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diwujudkan secara fisikal ruh dan jasadinya, telah terdapat kehidupan al-ard, fil ard, di bumi. Telah terdapat kehidupan di semesta yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan kehidupan itu adalah kehidupan makhluk yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berproses di bumi. Oleh beberapa tafsir, termasuk di dalam tafsir jalan yang kita sebutkan tadi, bahkan dikatakan secara kenamaannya simbolis, nama daripada makhluk yang ada di bumi sebelum manusia itu ada al-hin dan al-bin, gitu ya. Ini termasuk dalam golongan jin. Nah, mereka yang mendiami bumi sebelum kita manusia. Maka dikatakan oleh Allah, aku akan menciptakan khalifah yang mengganti makhluk yang sebelumnya. Lalu ada pula sebagian ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud khalifah di situ adalah pengganti, dalam arti mengganti untuk di bumi ini mewujudkan rahman rahimnya Allah, mewujudkan kasih sayangnya Allah. Jadi Allah ini adalah kausa prima, ya, wajibul wujud, sebab wujud yang utama. Jadi sebelum ada semuanya ini Allah wujud. Kidam bakal dan sebagainya dihafalkan anak-anak kita di sekolah. Maka Allah adalah the best creator. Allah kreator terbaik, Allah pencipta terbaik, Allah perekayasa terbaik. Maka Allah menginginkan di kehidupan langit bumi itu ada pengganti yang akan menjadi perpanjangan tangan daripada makna kasih sayang Allah. Atau kalau dalam politisnya, Allah mau menciptakan mandataris, Allah mau menciptakan wakilnya di muka bumi, yaitu manusia. Nah, menariknya Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam redaksi ayat ini, ketika Allah menyampaikan
maksud penciptaan khalifah di muka bumi ini, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka para malaikat itu bertanya. Jadi bertanya. Apa yang ditanya oleh malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ya Tuhan kami, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu may yufsidu fiha, mereka yang akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima, bahkan pada nantinya bisa bukan cuma membuat kerusakan, mereka membuat pertengkaran, mereka bahkan saling menumpahkan darah. Nah, ini redaksi ayat ini menyentil rasa pengetahuan kita, ya, bahwasanya kehidupan yang ada itu menjadi analogi, itu menjadi kias, menjadi perbandingan bagi para malaikat. Karena dalam kurun ini, jadi Pak Ustadz, kalau malaikat itu bertanya kepada Allah, apa malaikat meragukan maksud penciptaan Allah? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tetapi di sini menyiratkan makna bahwa malaikat, ya, oleh para mufassirin, Imam Al-Baydawi, Imam Al-Baghawi, dan itu banyak disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa malaikat bertanya itu adalah untuk mendapatkan jawaban hakikat kebenaran daripada maksudnya Allah menciptakan. Lah, analoginya, perbandingannya dari mana? Malaikat menyebut, apa engkau akan menciptakan mereka yang saling menumpahkan darah? Mereka yang suka bertikai, mereka yang suka saling meremehkan, mereka yang suka melempar fitnah di antaranya. Salahkah pandangan, salahkah analogi malaikat ini? Ternyata tidak. Karena kenapa? Sebelumnya ada kehidupan yang mereka gemar untuk bertikai, menumpahkan darah. Siapa itu? Yaitu yang dilukis, diceritakan di dalam dari riwayat asar-asar yang banyak oleh para mufassirin, bahwa ada kehidupan sebelum Nabiullah Adam alaihissalam di muka bumi ini. Even walaupun itu bukan kaitannya dengan kehidupan physically seperti manusia, tetapi dikatakan di situ ada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah yang termasuk dalam golongan jin di beberapa kitab tafsir. Tapi kembali lagi bahwa semua berita ini kita tidak menduga-duganya, tetapi itu ada periwayatan daripada dalil-dalil nashi, baik berupa keterangan sunnah maupun berupa keterangan di dalam Al-Quran. Jadi tentunya ada pengertian yang lahir dari kita, Bapak Ibu orang tuaku. Walaupun malaikat itu makhluk yang tidak nampak, tapi malaikat itu juga tetap makhluk. Dia tidak mengetahui yang gaib. Kalau saja malaikat mengetahui yang gaib, malaikat tidak akan bertanya. Ini bukti bahwa malaikat itu tidak tahu. Bagaimana malaikat bisa mengetahui ada yang menumpahkan darah? Karena ada analogi sebelumnya. Tapi Bapak Ibu orang tua yang dirahmati Allah, saudaraku muslim, kayaknya dugaan malaikat juga tidak salah. Karena ternyata banyak sekali sekarang yang suka, kalau di bahasa kami di Makassar itu suka baku bombe, suka bermusuhan, ya, suka menyimpan rasa, dan itulah yang mewakilkan makhluk-makhluk yang dicipta Allah. Barakallah, ternyata malaikat menggenapkan dengan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi malaikat menyampaikan di dalam ayat ini bahwa ya Allah, bukankah kami sudah nusabbih? Bukankah kami ada yang
yang bersujud kepadamu, yang memuliakan kepadamu. Ibaratnya, apalagi ini ya Allah? Kami sudah ada menyembah kepadamu. Engkau perintahkan kami sujud, kami sujud. Engkau perintahkan kami untuk mengawasi daripada kehidupan di semesta ini, kami awasi. Bahkan kami bersujud menyucikan engkau dengan memuji engkau ya Allah. Maka jawaban Allah menjadi pamungkas dari semuanya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, di sini rahasianya terkandung. Jadi melangkah sedikit kepada makna khalifah. Ketika kita sudah menyadari dengan pemaknaan bahasa dan istilahi tadi, bahwa khalifah itu adalah pengganti, maka dalam kurun ini, khalifah itu yang dikatakan tadi diambil dari kata hal, belakang, adalah mengandung 3 unsur kehidupan di muka bumi ini dengan peran yang begitu penting, ya, begitu krusial. Yang pertama adalah peran sebagai pemelihara. Jadi khalifah itu adalah dalam kurun memelihara. Memelihara terhadap apa yang diamanahkan. Jadi nanti insya Allah kita akan lanjut pada ayat-ayat berikutnya tentang perintah malaikat diminta Nabi Adam tinggal di surga. Kemudian dengan satu hal yang sampai kadang-kadang hadir pertanyaan, coba Nabi Adam itu tidak makanannya, tidak makan buah ini ya, sudah di surga kita itu. Pak, Bu, kira-kira kalau Nabi Adam nggak sampai mendekati pohon huldi itu, wah di surga kita ini. Itu pandangannya orangnya. Nah, betul apa misalnya kita di surga ya kira-kira? Sekali-kali tidak. Ingatannya karena di ayat ini sudah disebutkan. Ja'ilum fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Bahkan sekira Nabi Adam pun tidak mendekati pohon huldi, maka niscaya penetapan Allah kita di muka bumi itu adalah sebuah hal yang mesti terjadi. Karena itulah maksud daripada penciptaan, menjadi pemelihara. Apa yang kita pelihara? Yang kita pelihara adalah amanah Allah. Yang kita pelihara adalah amanah Allah untuk beribadah vertikal lurus kepadanya, tidak menyekutukannya. Jangan mencari-cari yang lain. Ketika gempa datang, puting beliung ada, tsunami menggoncang semua ya di Sulawesi, di Aceh. Jangan mencari-cari. Kembali kepada Allah. Renungkan banyak kesalahan yang mungkin kita lakukan. Wah, ini kalau tsunami datang Nyi Roro Kidul marah gitu ya. Ini kalau gempa datang, gempa menggoncang bumi, dewanya tanah marah. Jadi nyari-nyari namanya. Itu berarti kita tidak memelihara amanah kita kepada Allah dalam hal akidah. Apa yang kita pelihara? Yang kita pelihara adalah amanah kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keindahan silaturahmi. Karena nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu pada awalnya adalah satu. Mereka dari satu keturunan. Mereka adalah saudara dari satu bapak, moyang, dan ibu. Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihimassalam. Kemudian beranak pinak berketurunan. Indah perjalanan ini sampai kepada satu titik di mana ada Qabil dan Habil. Mulailah ada pertikaian. Karena nas ummatan wahidah. Manusia itu pada awalnya satu, bersaudara kita. Cuma karena mulai hadir penyakit, sombong, lebih hina. Kan perasaan Qabil kan seperti itu awal daripada cikal bakal daripada kehidupan yang disinyalir oleh malaikat. Akan ada yang suka saling menumpahkan darah, akan ada yang suka saling bertikai. Nah, maka
sebenarnya maksud daripada khalifah ini adalah jaga itu. Jaga kebersatuan itu, jaga kebersamaan itu, sambungkan silah itu, wujudkan temali persaudaraan itu. Jaga, jangan sampai putus. Itu maksudnya pelihara. Bina, arti daripada khalifah yang kedua. Membangun, melestarikan. Kalau pelihara tadi melestarikan ya. Jadi makna memelihara tadi lestari. Nah, kemudian yang makna kedua adalah daripada khalifah adalah bina. Kita bangun. Apa yang dibangun? Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merujuk kembali kepada ayat sebelumnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang menjadikan bagimu langit dan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya untukmu semua. Maka jadilah khalifah. Jadilah orang-orang yang bina, membangun. Jadilah orang-orang yang membina. Mungkin gampangnya barangkali seperti ini. Ketika kursi ini ada kita disiapkan ini. Sama bumi Allah disiapkan. Kursi ini disiapkan untuk ustadz atau pembicara siapapun yang ada di sini. Maka binanya seperti apa adalah, peliharanya seperti apa adalah, para pembicara menempatkannya sesuai dengan fungsinya. Memang untuk diduduki. Kemudian binanya, alhamdulillah, masya Allah, setiap subuh pekan ya, di Ahad ini selalu banyak petugas yang bertugas. Ada imamun al-kiram, ada nanti penceramah, ada bagian operator, ada bagian yang nyalain lampu dan lain sebagainya. Itu adalah dalam makna bina, ya. Jadi bukan melulu ustadz yang ini, tapi semuanya memainkan peran, membina, melebihkannya. Sebenarnya ustadz bisa nggak ustadz berceramah, menyampaikan materi ini biar kelihatan? Boleh dong pakai sorot proyektor atau video dan lain sebagainya, sehingga nampak lebih cantik, Ustaz. Nampak lebih ini bagus. Dan yang ketiga makna daripada khalifah itu adalah mengantar kepada tujuan atau orientasi. Akhirnya, insya Allah lebih mudah dipaham Pak Ustaz. Kalau ada gambarnya kan bisa dilihat. Oh itu ayatnya. Oh seperti itu makna poin-poin daripada materinya. Itu maksud daripada bina tadi. Dan mestinya kehidupan kita bisa dalam makna yang seperti itu sebagai artikulasi perwujudan daripada makna khalifah. Jadi khalifah itu membawa pembangunan, membawa peningkatan. Kalau kata Nabi, orang yang lebih baik hari ini daripada yang kemarin, maka sesungguhnya orang itu beruntung. Itu peningkatan, proses peningkatan. Orang yang sama hari ini dengan hari kemarin, rugi kata Nabi. Jadi kalau sama saja, tidak ada peningkatan, tidak ada binanya, tidak ada kelebihannya, maka rugi. Ya, kalau bilang, mungkin kalau pedagang ya pulang modal ya enggak rugi. Kalau pulang modal rugi pasti dia rugi. Oh, tenaganya dipakai, modalnya pulang, tapi tenaganya enggak kembali. Nah, itu tetap rugi. Bahkan orang yang lebih baik harinya hari ini dibanding kemarin, maka celaka kata Nabi. Ini motivasi kehidupan seorang muslim ketika dibina, dibangun dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, maka akan melahirkan khaira ummah, sebaik-baik umat. Nah, Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat beberapa penekanan ayatnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami menyembah kepadamu ya Allah. Kata tasbih atau nusabbih di sini oleh para malaikat. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, mestinya dimaknai dalam arti ibadah sholat. Jadi malaikat di situ
Mengapa ya Allah? Padahal kami sudah melaksanakan salat ini ya Allah. Kami bersujud kepadamu, kami menyucikan kepadamu. Makanya kita salat, Bapak Ibu, orang tuaku, saudaraku muslim, ketika salat tadi kan kita baca. Setelah imam, Masya Allah, barakallah, imam kita tadi mengantar kita kepada bacaan yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Allah memanggil mereka yang selalu mengingat kepada Allah. Allah memanggil mereka yang menyambut seruan Allah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah memanggil orang-orang bertakwa itu dengan sapaan yang lembut dan begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Alladzina yu'minuna yatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ketika jiwa itu tenang, Allah memanggil jiwa yang tenang itu. Wahai jiwa yang tenang, irji', kembali kepadaku, kata Allah. Ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Engkau berpuas diri, engkau senang, engkau bersyukur. Bapak Ibu, orang tuaku, keindahan yang tidak bisa digambarkan, keindahan yang tidak terbayarkan oleh materi adalah bagaimana ketika kita datang di subuh hari, kita datang dari pintu yang satu, saudara yang lain datang dari pintu yang lain, kemudian kita bertemu di dalam jamaah ini. Masya Allah, barakallah. Tadi datang, Assalamualaikum, nanya saudara, apa kabar, sehat, pelukan. Keindahan mana yang melebihi keindahan persaudaraan seperti itu? Sekali lagi, El Manik melihat keindahan ini dan mendapat hidayah untuk kepada Islam. Karena Islam itu membawa kedamaian. Islam itu membawa ketenangan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau berpuas diri dengan nikmat yang diberikan Tuhanmu. Kita bersyukur dari semua makhluk Allah yang terpilih untuk bangun datang di majelis ilmunya Allah ini, untuk datang beribadah subuh di hadapan Allah ini, meletakkan 7 anggota sujudnya adalah kita-kita. Boleh saja kalau Allah menghendaki kita tidak bangun, kan? Tidur, lupa baca doa, asik, kecapean, enggak bangun-bangun lagi. Bisa saja kan kalau Allah menghendaki. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk kembali. Nah, radiyatan mardiyah, engkau berpuas diri, engkau ridha kepada Allah, dan Allah ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Masuk dalam barisan-barisan hambaku. Tadi diingatkan kita melalui ayat Allah. Ketika datang, waja'a rabbuk saffan wal malaika saffan saffa. Tuhanmu datang dan para malaikat datang dengan bersaf-saf. Semoga kita pun seperti itu, bersaf-saf indah dengan saudara-saudara kita muslim, muslimah, mukmin, mukminah di jamaah Firdaus ini. Kelak di yaumul kiamah nantinya ketika kita dipanggil semua, kita berada dalam barisan yang sama, berada di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah syafaatul uzma. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surga, surgaku yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, malaikat mengingatkan kita bahwa mereka dicipta, kami sudah sholat kepadamu ya Allah. Mungkin kalau bahasa program kita, belum cukup kayak ini ya Allah gitu. Tapi oleh Imamun al-Kiram al-Baghawi mengutip sebagian ulama tafsir bahwa pertanyaan malaikat itu bukan bermaksud meragukan Allah, tidak bermaksud meragukan kemaha kuasaan Allah,
Maha menciptanya Allah. Tapi bermakna kepada heran dan mencoba mencari hikmah jawaban di balik rencana Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin. Maka malaikat ditempatkan di langit, jin ditempatkan di bumi. Itu yang dimaksudkan dalam penafsiran oleh Imam Al-Kiram Al-Baghawi di kitab Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil. Nah, selangkah demi selangkah redaksi-redaksi ayat ini mengajarkan kepada kita qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat dalam keheranan dan takjub dan mencoba menangkap, mencoba meminta kepada Allah rahasia hikmahnya, maka Allah menyampaikan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Imam Al-Baidawi itu menyebutkan bahwa aku mengetahui, aku menciptakan manusia itu yang mungkin berdosa, yang mungkin salah. Lalu mereka datang memohon ampun kepadaku dan aku mengampuninya. Dalam arti kata Allah Maha mengetahui bahwa kelak nanti di golongan manusia itu ada golongan orang-orang yang baik, ada yang solihin, ada yang qanitin, ada mereka yang istiqamah, ada mereka yang wara, ada mereka yang suka bersedekah, ada mereka yang suka muqimus salah, mendirikan sholat, ada mereka yang zuhud, ada mereka yang qanaah, ada mereka yang muqarrabin, ada mereka yang mendekat kepada Allah. Allah tahu. Tapi Allah juga tahu, Maha tahu bahwa di antara mereka ada munafikin, ada fasikin, ada orang-orang yang akan menentang. Nah, rahasia yang ternyata diajarkan kepada malaikat itu adalah menyangkut 3 pemaknaan mulia terhadap diciptakannya manusia ini di dalam Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, khalifah itu dimaksudkan adalah untuk penciptaan. Penciptaan, pemuliaan, dan pengutamaan. Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dari tanah. Demikian rahasia Allah dibukakan kepada malaikat. Lalu malaikat menyampaikan, kami sudah sholat ya Allah. Ibaratnya begini mungkin redaksinya. Kenapa bukan kami yang disuruh ke bumi gitu? Kenapa bukan kami yang memakmurkan bumi? Kenapa bukan kami yang jadi khalifah? Jadi kata Allah dalam hal ini, ya kalau memang begitu, nanti kita akan sambung kepada ayatnya, kan diajar wa'allama Adam al-asma' kullaha. Nabi Adam diajarkan. Kalau engkau sanggup untuk, ibaratnya kalau dialog kayak kita nih, kalau engkau sanggup untuk memakmurkan bumi, engkau sanggup untuk jadi khalifah, maka cobalah pahamkan kepadaku apa itu bumi, bagaimana itu bumi. Lalu apa jawaban para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak ada mengetahui sesuatu kecuali engkau mengajarkannya ya Allah. Buktinya bahwa kalau begitu ya enggak usah. Jenengan di langit aja jadi malaikat. Biar manusia yang turun menjadi wakil di muka bumi. Makna penciptaan. Kemudian pemuliaan. Allah memuliakan. Allah memuliakan. Laqad karamna, Allah memuliakan Bani Adam. Memuliakan Bani Adam dengan ilmu yang diajarkan ya Allah Mahul Bayan, sehingga dapat menjalankan misi pemeliharaan, misi pembinaan, dan misi mengantar kepada tujuan tadi yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian misi pengutamaan. Mengutamakan. Allah mengutamakan ketika proses penciptaan selesai, maka insya Allah kita lebih jelas di pertemuan berikutnya di ayat yang dikatakan ketika diminta untuk sujud dalam arti perintah Allah. Sujud kepada Nabi Adam ya, bukan sujud menyembah, sujud li ta'zim, ihtirama, untuk pemuliaan, untuk pengutamaan. Maka sujudlah para malaikat dan menentang iblis dalam hal ini. Bapak Ibu, orang tuaku yang dirahmati Allah, lalu apa yang memungkinkan manusia itu bisa menjadi pemelihara, bisa menjadi pembina, bisa menjadi yang mengantar kepada tujuan? Ternyata malaikat mengetahui
Apa yang diketahui oleh malaikat? Malaikat mengetahui bahwa manusia dianugerahi 3 hal yang begitu penting. Yang pertama asyahawat. Manusia itu dianugerahi syahwat. Yang dengan inilah hubbu syahwat minan nisa gitu, dan ila akhir ayat. Manusia dengan itu akhirnya memiliki kecenderungan untuk berkreasi, untuk berinovasi. Namun asyahawat ini kalau tidak dikendali, tidak punya daya kontrol, maka yang terjadi adalah, itu tadi, ada pertikaian, ada perdebatan, ada pertempuran kepentingan. Al-ghadab yang ada pada diri manusia, syahwat al-ghadab. Syahwat tadi ketika tidak terkontrol, maka itu akan mengantar kepada kerusakan. Syahwat manusia untuk makan. Syahwat manusia untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya kan kalau tidak terkontrol yang terjadi adalah penimbunan, bukan seperlunya. Akhirnya, nauzubillah sumaliazubillah, kayak kemarin ada berita di Bontang. Di Bontang di ini karena penimbunan solar. Yang solar yang dipakai untuk mobil 1, 2, 3 biji, ditimbun bertonton gitu. Nah ini yang mendapat kerusakannya. Kemudian al-ghadab, permusuhan, itu menimbulkan permusuhan, marah gitu ya. Itu menimbulkan permusuhan pada kehidupan manusia, sehingga adalah perang, sehingga adalah pertikaian antara daerah, sehingga adalah rasis dan sara dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ketiga ini yang menjadi modal yang terpenting adalah al-aql. Kita diberikan akal, kita diberikan sami'an basira, pendengaran dan penglihatan untuk menjadikannya itu sebagai bahan bagi kita, bekal bagi kita menjalani hidup dan kehidupan sehingga mengantar kepada pengetahuan dan ketaatan. Intinya Bapak Ibu orang tua yang dirahmati Allah, kita dicipta oleh Allah untuk ibadah, untuk mewujudkan kelurusan ibadah vertikal kepada Allah dan ibadah horizontal kepada sesama manusia, bermuamalah, berbuat baik, berbuat ihsan. Maka mudah-mudahan kita semua dirangkum dengan keindahan sebagai jiwa-jiwa yang tenang, yang diundang oleh Allah dengan undangan kehormatan, menjadi golongan hamba-hambanya dan menjadi kan surga sebagai tempat kembali keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi karamati ummul kitab al-Fatihah. Allahumma amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa quli rasulikal karim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min dala'id daini wa qahri jalbi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh, senantiasa memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.